Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Husna. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, saya ingin menyampaikan kesimpulan atau mereview poin-poin penting dari novel yang berjudul Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Novel Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang diangkat dari kisah nyata. Pengarangnya bernama Tetsuko Koreanaki, sebuah buku tentang masa kecil Tetsuko Koreanaki sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Buku ini berkisah tentang Tetsuko Koreanaki yang kecil, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru, dan penuh imajinasi. Buku ini mengisahkan Tetsuko kecil yang akrab dipanggil dengan Toto-chan. Ia sering dianggap nakal oleh gurunya karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Rasa tahunya ini kerap dianggap mengganggu pelajaran, hingga gurunya memberitahu Mama Toto-chan atas keputusannya mengeluarkannya dari sekolah. Sebagai contoh, saat pelajaran sedang berlangsung, Toto-chan akan berdiri dekat jendela menunggu pemusik jalanan lewat. Dan jika para pemusik itu lewat, maka Toto-chan akan memanggil semua temannya untuk ikut melihat. Toto-chan tidak tahu kalau dia telah dikeluarkan dari sekolah karena mama yang tidak mau membuatnya sedih. Mamanya sangat paham dengan rasa ingin tahu anaknya. Dia juga menghargai apa yang dilakukan Toto-chan, walaupun kerap kali perbuatannya itu tidak dimengerti oleh orang dewasa. Setelah mencari-cari, akhirnya Mama mendapatkan sekolah yang dianggapnya cocok untuk Toto-chan. Sekolah itu bernama Tomoe Gakuen. Tomoe Gakuen memiliki cara tersendiri dalam proses belajar mengajar yang jelas berbeda pada zaman itu. Gerbongnya pun kereta yang terlihat saat memasuki halaman sekolah yang diperuntukkan sebagai kelas. Mr. Kobayashi sebagai kepala sekolah Tomoe Gakuen memanfaatkan gerbong kereta sebagai kelas karena memang ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk membangun sekolah layaknya sekolah formal lainnya. Yang menarik dari sekolah ini adalah para murid diizinkan belajar sesuai minat dan guru-gurulah yang membuat untuk mengembangkannya. Mr. Kobayashi memiliki dedikasi tinggi terhadap murid-muridnya, yaitu menanamkan rasa percaya diri, bangga terhadap diri mereka. Sebagai contoh, Mr. Kobayashi berbicara, "Kau adalah anak yang sangat baik. Kau tahu itu kan?" Nah, kalimat yang selalu ia dapatkan dari Mr. Kobayashi saat itu, ia belum menyadari betapa pentingnya kalimat itu bagi hidupnya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Toto-chan ini, yang pertama yaitu menghargai orang lain. Di dalam novel saya telah membaca pada saat Toto-chan bertemu dengan kepala sekolah, dia belum pernah ketemu dengan orang yang mau mendengarkannya sampai berjam-jam seperti kepala sekolah. Lebih dari itu, kepala sekolah sama sekali tidak menguap atau tampak bosan. Dia selalu tampak tertarik pada apa yang diceritakan Toto-chan. Menghargai semata-mata karena nilainya sebagai umat manusia, tidak menyela pembicaraan orang lain sekalipun lawan bicara usianya lebih muda dari kita. Hal tersebut ditunjukkan oleh Sosako Kobayashi ketika sedang mendengarkan Toto-chan bercerita tentang apapun yang pernah terjadi pada dirinya. Poin yang kedua yaitu nilai menghargai diri sendiri. Dalam novel saya telah membaca pada kalimat, "Sekarang tiba waktunya untuk sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan." Jam makan siang yang sudah dinanti-nantikan Toto-chan dengan tak sabar. Mamanya pun sangat terkesan dengan cara ini dan berpendapat bahwa sangat sedikit kepala sekolah yang mampu menetapkan aturan bahwa makan siang sepenting ini secara sederhana. Anehnya, keharusan untuk memilih hanya dari 2 kategori justru membuat pekerjaan menyiapkan bekal makan siang ini menjadi lebih sederhana.
Alasan kepala sekolah menjadikan menu makanan yang berasal dari darat dan laut sebagai upaya agar murid-murid di Tomoe Gakuen kebutuhan gizinya terpenuhi. Penanaman nilai karakter menghargai kesehatan ini sekaligus mengajarkan kepada mereka untuk menghargai diri sendiri, karena tidak menghargai diri sendiri dan menghargai kesehatan lebih mengerikan dari kebodohan. Poin yang keempat yaitu rendah hati. Dalam novel diceritakan pada saat kepala sekolah memperkenalkan guru baru yaitu petani. Dia berkata, "Inilah guru kalian hari ini. Dia akan mengajarkan banyak hal kepada kalian." Dengan kata itu, kepala sekolah memperkenalkan seorang guru baru. Toto-chan mengamati guru itu dengan seksama. Kesan pertamanya, guru itu tidak berpakaian seperti guru di sekolah dasar biasa. Guru yang akan mengajarkannya sesuatu kepada murid-murid harus punya ijazah guru. Tapi Mr. Kobayashi tidak peduli pada hal-hal formal seperti itu. Menurutnya, lebih baik anak-anak belajar sesuatu dengan langsung mengerjakannya. Rendah hati tak lain adalah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidaksempurnaan diri, sehingga terhindar dari sifat keangkuhan. Poin yang kelima yaitu kesederhanaan. Ada beberapa sekolah dasar yang berada di dekat Tomoe Gakuen. Di sana, murid perempuan mengenakan seragam model klasik dan murid laki-laki mengenakan jas berkerah tinggi dan celana pendek. Murid-murid Tomoe mengenakan pakaian sehari-hari ke sekolah. Guru-guru mengizinkan mereka bermain sepuasnya, tanpa perlu memikirkan kebersihan dan keutuhan pakaian mereka. Kesederhanaan merupakan kualitas atau keadaan tentang bagaimana berlaku sederhana, tidak pamer dan bermewah-mewah. Di Tomoe Gakuen, anak-anak diajarkan mempunyai karakter sederhana dengan memakai pakaian paling usang. Adapun kesimpulan dari novel Toto-chan ini adalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan anak usia sekolah dasar berbeda dengan anak-anak usia sekolah menengah. Para murid sekolah dasar lebih senang belajar dengan metode yang berbeda, yaitu biasa disebut bermain sambil belajar. Para siswa sekolah dasar menyenangi metode belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Mungkin cukup sekian poin penting yang dapat saya sampaikan mengenai buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.